susah tuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Lis. Nah, apa kabar Bu Fitri? Apa apa saya lihat sepertinya Ibu tidak bersemangat seperti biasanya? Alhamdulillah baik sebenarnya, tapi maaf Bu Lis, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Oh, nggak apa-apa Bu Fit, apa yang kalau saya bisa bantu ya nanti saya bantu. Begini Bu Lis, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Lis bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Fit. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Eh, Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau memecahkan masalah yang sedang saya hadapi, Bu Lis. Masalahnya apa ya Bu? Ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bu Lis ingat tidak dengan anak yang kemarin yang berbicara dengan saya? Nah, anak itu sering tidak mengerjakan tugas dan selalu ribut di kelas. Oh, anak yang laki-laki yang kemarin ke ruang guru itu ya, Bu? Bagaimana bisa, Benar. Bu? Lalu Mm-mm. apa yang membuat anak itu tidak mengerjakan tugas? Menurut informasinya, anak tersebut sering main game, Bu, sampai larut malam, sehingga malas dia untuk mengerjakan tugas. Main game sampai larut malam? Game online itu? Benar. Itu informasi didapat dari adiknya, Bu. Adiknya itu ada di kelas 7. Kalau adiknya itu rajin dia belajar, Bu. Hmm, lalu apa sih harapan Ibu terhadap anak tersebut? Harapan saya sih, saya bisa mendapatkan solusi agar saya bisa membimbing anak tersebut agar bisa mengumpulkan tugasnya lebih rajin lagi dan tidak lagi ribut di kelas. Ya bisa. Sekarang Bu Fitri sudah melakukan suatu tindakan belum untuk mengatasi masalah tersebut? Sudah pernah sih Bu Lis, saya sudah pernah memanggil anaknya, lalu saya Mm-mm. kasih nasihat anak tersebut. Nasihatnya itu supaya supaya lebih rajin lagi belajarnya dan dan tidak telat lagi mengerjakan tugas dan mengerjakan semua tugas yang diberikan guru mata pelajarannya. Oh, begitu. Lalu apa yang Ibu lakukan selama ini untuk membimbing anak itu selain sudah dengan memanggilnya tadi, Bu? Itu tadi Bu Lis, sudah saya ceritakan. Saya sudah memanggil anak itu, menasehatinya, dan memanggil juga orang tuanya Bu Lis. Kemudian Bu Fit sudah berkonsultasi dengan guru BK belum untuk masalah ini? Belum sih, menurut saya masalah anak ini tidak seberapa serius. Jadi pikir saya kita selesaikan, kita coba untuk menyelesaikan dulu sendiri Bu Lis. Benar juga sih. Jadi kita coba panggil, kemudian panggil orang tua, dan kita lihat dulu perubahan anak tersebut dalam waktu dekat ini. Kalau memang nanti masih tidak ada perubahan, ya berarti kita harus konsultasi ke guru BK ya. Betul Bu Lis. Eh, kita pantau dulu terhadap anak itu ada tidak perubahan dalam waktu dekat ini. Oke, sekarang setelah Bu Fitri bercerita seperti ini, bagaimana perasaan Bu Fitri? Hmm, Terus terang sih Bu Lis, sebenarnya ya untuk beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah juga saya selalu terpikiran dengan masalah ini, Bu. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai. Jadi susah juga ya Bu kalau mengganggu seperti ini. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang saya pikirkan itu
Yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena hanya satu mata pelajaran anak ini yang bermasalah, yang lain tidak bermasalah. Yang saya takutkan nantinya akan jadi masalah apabila kenaikan kelas, Bu Lis. Dan anak ini tidak bisa naik kelas karena satu mata pelajaran ini dan perilakunya yang tidak baik. Benar juga ya Bu Fitri. Jadi kalau saya bisa simpulkan yang membuat Ibu resah dan tidak nyaman itu, kalau anak tersebut tidak bisa berubah dalam waktu dekat ini dan bisa tidak naik kelas ya Bu? Iya betul, seperti itu kira-kiranya Bu. Nantinya saya malahan disalahkan oleh orang tuanya kalau anaknya tidak naik. Kalau menurut saya, karena yang penting Bu Fitri mempersiapkan apa-apa saja yang sudah dilakukan. Kita sudah memanggil anak tersebut, kemudian kita juga sudah memanggil orang tuanya. Jadi dokumentasinya yang lengkap, sehingga nanti kalau memang anaknya tidak bisa naik kelas, jadi orang tuanya bisa menerima karena kita punya bukti-bukti yang lengkap seperti itu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Saya sih berharapnya anaknya naik kelas sih. Ya karena kita kasihan kan kalau memang harus tinggal kelas. Jadi kalau ya mumpung masih di awal-awal, kalau memang masih bisa diperbaiki, dipertimbangkan, dibimbing, ya baiknya kita bimbing dulu anak ini. Benar itu Bu Lis. Oke, dari yang sudah disampaikan Ibu, rencana ke depannya kira-kira apa ya Bu Fitri? Saya itu berniat sih Bu ya dalam hati saya karena saya ingin sekali menolong anak tersebut. Saya itu ingin pantau anak itu setiap saat Bu. Setiap saat Bisa saya juga sih. selalu ingin Iya. lihat. Iya, kalau memang kalau kita amati anak tersebut tiap hari ya, mungkin bisa membimbingnya. Kemudian selain itu, apa ada tindakan lain yang ingin Bu Fitri lakukan terhadap anak tersebut? Iya sih Bu ya. Kan saya sudah ini dalam minggu pertama kan saya sudah memanggil anaknya Bu. Nah setelah saya panggil anak tersebut, nah minggu keduanya saya mengamati anak tersebut. Dalam proses saya pemanggilan kemarin, ada tidak perubahan terhadap anak itu? Nah, ternyata belum ada yang dilakukannya, belum ada perubahan terhadap anak itu dalam minggu kedua setelah saya panggil tadi, setelah saya nasihati, belum ada perubahan sama sekali. Nah, saya jadi bingung kan Bu Lis ya. Akhirnya saya minggu ketiga saya ingin memanggil orang tuanya karena saya ingin berkonsultasi sama orang tuanya dan orang tuanya juga harus tahu kalau anak-anaknya sudah beberapa kali tidak mengerjakan tugas dengan mata pelajaran yang satu tadi. Biar saya tidak disalahkan apabila anaknya ada apa-apa nantinya Bu Lis. Berarti sudah betul apa yang dilakukan Bu Fitri, sudah memanggil anaknya, kemudian kita juga sudah memanggil orang tuanya. Jadi diharapkan kan kita ada kerjasama ya dengan orang tua dari anak tersebut. Setelah dilakukan pemanggilan orang tua, apakah ada perubahan pada anak tersebut, Bu Fitri? Nah, iya Bu, Bu Lis, ada sih sedikit Kak setelah orang tuanya dipanggil, kita satukan antara orang tua dengan anaknya. Ada perubahan sedikit sih, tidak terlalu belum terlalu signifikan. Lantas apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya selanjutnya, saya ingin pada saat pembelajaran, setiap ada kelompok belajar, anak tersebut saya akan menjadikan ketua kelompok belajar untuk melatih anak tersebut mempunyai sikap tanggung jawab, Bu Lis. Ide bagus itu Bu Fitri. Mudah-mudahan nanti dicoba di pelajaran Bu Fitri ya, dijadikan ketua kelompok supaya anak tersebut juga ada kepercayaan diri terhadap anak tersebut. Amin. Terima kasih Bu Lis untuk waktunya.
udah mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga saja nanti guru-guru bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Amin, sama-sama Bu. Oh iya Bu, maaf ya. Kebetulan saya hari ini ada janji dengan anak tersebut. Katanya sih hari ini akan mengumpulkan tugas Bu Lis. Oke. Saya pamit dulu ke kelas ya Bu Lis. Oke, ya Bu, silakan Bu. Terima kasih Bu Lis ya. Salam sehat dan bahagia Ibu Lis. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Lis. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam. Baik Bu Fitri. Sudah sarapan belum? Yuk kita sambil makan di kantin depan. Boleh, makan model enak kali nih Bu. Oh, ada apa nih pagi-pagi ngajak ketemuan? Kayaknya penting banget. Nggak penting-penting banget sih Bu. Ibu lagi nggak sibuk kan? Saya cuma mau di kucing nih sebentar. Enggak juga sih, Bu. Enggak juga sibuk sih, boleh. Kebetulan saya lagi kosong nih. Ada apa nih? Mudah-mudahan saya bisa mencerahkannya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Nih. Modelnya sudah sampai. Aromanya lezat loh, menggugah selera. Yuk kita sambil makan nih. Iya Bu, enak sekali kita sambil makan ya. Oke. Oh ya Bu Lis, kira-kira dari pembicaraan kita tadi, apa nih yang ingin Ibu Lis dapatkan atau sampaikan? Begini loh Bu, saya itu sering kesulitan menumbuhkan minat belajar murid di kelas. Anak-anak itu sekarang cenderung pasif, tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi sayanya merasa kurang bersemangat untuk mengajar. Saya ingin mendapatkan ide-ide baru untuk strategi pembelajaran agar murid-murid di kelas saya bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya bingung, Bu. Jadi Bu Lis ingin mendapatkan strategi pembelajaran agar muridnya bisa mengikuti pembelajaran secara aktif ya. Kira-kira strategi apa yang Bu Lis inginkan? Saya itu ingin kegiatan pembelajaran yang dapat menarik minat murid, Bu. Menurut Bu Lis, bagaimana melihat minat murid itu sendiri? Ya, dari keaktifannya dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Bisa. Menurut Bu Lis, seperti apa sih murid yang aktif itu? Kalau menurut saya, murid yang aktif itu ya yang bisa merespon dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Murid sekarang cenderung pasif dan sulit merespon. Iya juga sih ya. Menurut Bu Lis, respon murid seperti apa sih yang ingin Bu Lis dapatkan? Saya ingin, kalau saya dalam pembelajaran itu kan saya sering membuat kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi yang saya inginkan sebetulnya murid itu terlibat aktif dalam diskusi kelompoknya, misalnya kelompok pembelajaran. Nah, saya ingin semua murid mau ikut bersama-sama mengerjakan permasalahan dalam diskusi yang sudah saya berikan. Murid juga memberi pendapat ketika berdiskusi dan mengikuti jalannya diskusi kelompok dengan baik. Jadi mereka tidak hanya diam, menunggu hasil diskusi secara pasif. Jadi suasana kelas itu terasa hidup, Bu. Benar juga sih ya. Suasana kelas seperti itu, apa yang Bu Lis inginkan? Itu tadi, muridnya lebih aktif, sehingga saya juga ikut bersemangat mengajar. Apa saya yang kurang semangat ya, Bu? Tidak juga sih, Bu. Sebenarnya kalau muridnya yang aktif, kita pasti bersemangat. Bagaimana Ibu bisa menyimpulkan kalau Ibu sedang tidak bersemangat? Ya, itu tadi, kalau saya melihatnya muridnya tidak aktif, jadi sayanya agak kurang bersemangat untuk mengajar. Itu suatu kendala juga ya Bu ya.
Tapi Hmm. apa sudah dicoba Ibu melakukan membuat murid bersemangat dalam belajar? Apa yang Ibu sudah coba? Sudah Bu, kan saya sudah tujuan saya membuat diskusi kelompok itu agar murid-murid itu bersemangat. Tapi ya begitu kenyataannya sekarang. Murid sekarang berbeda dengan yang dahulu. Mereka tidak Benar. begitu tertarik untuk mengikutinya. Hanya sebagian saja murid yang aktif terlibat dalam diskusi kelompok. Sedangkan yang lain ya hanya diam, duduk, atau bahkan sering tidak peduli dengan kegiatan yang sudah saya rancang. Iya. Berbeda seperti apa ya, Bu Lis ya? Bisa Ibu deskripsikan enggak? Ya seperti itu tadi, cenderung pasif. Jadi seperti tidak ada semangat belajar, motivasi belajarnya yang kurang. Sepertinya mereka ya apalagi kalau memang diperbolehkan bawa HP itu sepertinya fokusnya ya hanya ke handphone saja. Jadi kalau Benar. begitu ada kesempatan atau ketika kita lengah dikit langsung buka HP. Nah, seperti itu. Iya ya. Mereka lebih menarik HP ya, Bu, daripada belajar berarti ya, Bu ya. Ibu bisa nggak Mm-mm. menceritakan kondisi kelasnya seperti apa? Ya itu tadi kalau memang ada diskusi kelompok, paling yang satu dua orang dalam kelompok itu yang mereka andalkan untuk menjawab permasalahan diskusi. Ya yang lainnya diam, sibuk sendiri, seperti itu Bu. Kira-kira apa ya, Bu ya, yang menyebabkan murid tersebut tidak bersemangat dalam belajarnya, Bu? Apa ya? Apa topik diskusi yang kurang menarik kali ya Bu ya? Kurang menarik yang seperti apa ya, Bu? Bisa jadi yang karena saya tidak mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari kali ya Bu. Bisa juga ya, Bu ya. Mungkin kalau misalnya Ibu Lis bisa mengkaitkan kehidupan sehari-hari, mungkin dia lebih semangat, Bu. Coba Ibu buat pertanyaan diskusi yang mengkaitkan dengan kehidupan nyata dari murid-murid itu, Bu. Iya ya Bu, mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang membosankan kali ya, atau yang memang terlalu abstrak atau bagaimana, jadi sulit dijangkau sehingga mereka akhirnya kurang bersemangat mengikuti jalannya diskusi. Iya, berarti Ibu bisa perbaikin dari permasalahan dalam berdiskusi, Bu Lis. Iya ya Bu, nanti akan saya perbaiki permasalahannya. Lalu kira-kira apa lagi yang perlu ditambahkan ya, Bu Lis? Atau hal baik apa yang pernah Ibu lakukan? Apa ya? Hmm, oh ya, saya pernah buat LKPD yang menarik sebagai media murid dalam berdiskusi. Nah, bisa itu Bu Lis buat kembali. Oke, sejauh ini Bu Lis sudah dapat pencerahannya belum? Iya Bu, sudah Bu. Saya akan memperbaiki permasalahan-permasalahan, nanti mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dia itu lebih nyata, ya saya rasa berarti bisa lebih menarik minat murid ya Bu ya. Oke, benar itu Bu Lis. Lalu rencana Bu Lis selanjutnya apa? Apa ya? Berarti saya perlu merancang LKPD yang menarik ya. Jadi nanti di dalam LKPD itu saya tambahkan atau ya saya sajikan permasalahan yang menarik. Ya bisa yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Bisa jadi nanti kita buat LKPD-nya yang menarik dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, itu bisa menarik minat belajar murid ya, Bu ya. Bisa itu Bu, bagus sekali itu. Lalu Bu Lis bisa cari info di mana mengenai pembuatan LKPD tersebut Bu, agar terlihat menarik tadi. Kalau selama ini sih sering saya lihat banyak Bu di internet, tapi nanti akan saya browsing-browsing lagi, saya cari, bisa saya modifikasi ya Bu ya.
Jadi saya Ya. sesuaikan dengan kondisi sekolah, dengan kondisi murid kita ya Bu ya. Iya benar itu Bu Lis. Oke, kira-kira berapa lama itu Bu Lis untuk menyelesaikan LKPD-nya? Berapa lama ya? 1 minggu mungkin bisa selesaikan Bu. Ya 1 minggu ya Bu ya. Kira-kira Iya ya. untuk menyelesaikan LKPD dalam 1 semester. Bagaimana agar Ibu bisa merancangnya LKPD dalam waktu dekat ini Bu? Kalau saya sendiri rasanya agak sedikit kewalahan ya Bu ya. Kalau saya kumpulkan guru Mapel, bisa kali Bu ya. Jadi nanti dalam komunitas belajar saya, kami bisa bekerja sama untuk merancang LKPD paling tidak untuk 1 semester ini kali Bu ya. Bisa itu. Bisa-bisa. Apa yang akan dilakukan Bu Lis? Ya, mengajak mereka bekerja sama dalam merancang LKPD untuk 1 semester. Jadi pengerjaannya itu kan lebih mudah kalau dikerjakan secara bersama-sama dan lebih cepat selesai, Bu. Baik, 1 minggu cukup ya? Lalu untuk Eh, perkembangannya bagaimana? 1 minggu, berarti 1 minggu kami menyelesaikan LKPD, nanti baru minggu ke depannya kita coba pakai LKPD untuk pembelajaran di kelas ya, Bu ya. Nah, nanti Boleh, berarti 2 minggu lagi, Bu. 2 minggu lagi, nanti saya ceritakan deh bagaimana perkembangan suasana kelasnya. oke boleh boleh. Sambil makan model lagi kan? Saya tunggu perkembangannya ya Bu Lis. Makan aja Oke, ini. iya. Nah, kita habisin dulu modelnya nih, Bu. Boleh boleh, lagi dingin gak enak lagi makannya. Sip lah itu. Berarti kita ketemu di sini lagi ya, Bu ya. 2 minggu ke depan. Oke. Nah, udah bel jam ketiga, Bu. Saya masuk dulu ya, Bu ya. Terima kasih untuk pencerahannya hari ini, Bu. Sama-sama Bu Lis. Semoga bermanfaat ya.